Pengakuan mantan dosen UGM Kasmujo yang berbeda dengan Jokowi jika dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Apakah menegasikan keaslian ijazah Jokowi? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, ada juga Ketum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Albert Aris. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Yang bikin bertanya-tanya adalah 2017 Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing yang galak dan bikin harus perbaikan skripsi berkali-kali. Tapi kemudian Pak Kasmujo membantah kalau ia adalah dosen skripsi. Nah, kalau Bung Ray membacanya seperti apa? Apakah ini akan berpengaruh kepada polemik ijazah Pak Jokowi? Secara langsung sih tidak ya, tapi secara tidak langsung dalam kerangka menimbulkan pertanyaan publik itu ya terjadi gitu. Kalau secara hukum sih enggak, karena kan tidak ada dikaitkan keaslian ijazah ini dengan Pak Kasmujo tadi gitu kan. Nah, hanya ada pengakuan itu bahwa beliau bekas dosen pembimbing tapi dibantah gitu. Itu artinya urusan soal kejujuran aja kalau soal itu gitu. Ya saya kira agak berhubungan langsung dengan keaslian ijazah atau tidak gitu. Soal kejujuran ini maksudnya ada pernyataan yang gimana, Bung Ray? Kan kalau disebut beliau dosen pembimbing tapi dibantah oleh yang bersangkutan, ya tentu ada unsur soal jujur nggak jujur di dalam. Kecuali kita mau menafsirkan misalnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi ke dosen pembimbing itu ya bukan dalam konteks skripsi misalnya ya, tapi pembimbing kehidupannya, pembimbing rohaninya, ya pembimbing jalan hidupnya, ya kita itu lain lagi ceritanya kan bisa kemana-mana lagi nanti tafsir dari yang dimaksud dengan dosen pembimbing ini gitu. Tapi kalau konteksnya dengan dosen pembimbing dalam kerangka skripsi, ya jelas itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan. Oke, kalau Bung Sylvester, adanya perbedaan pernyataan dari Pak Jokowi 2017 lalu dengan Pak Kasmujo, ini membuat publik juga jadi ikut bertanya-tanya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau keterangan Pak Kasmujo ini nanti kita buktikan. Karena nanti yang bisa membuktikan benar atau tidaknya, apakah sebagai asisten dosen itu bisa menjadi dosen dosen pembimbing Jokowi, ya kan? Nanti kita lihat keterangan dari saksi ini. Tapi intinya bahwa ini semua kan kita masih awal-awal ya, karena alat bukti yang dikumpulkan itu kan banyak, antara lain ya kan keterangan saksi, terus keterangan ahli, terus ada surat atau dokumen petunjuk sama keterangan terdakwa. Belum lagi nanti kalau yang di masalah perdatanya itu masih banyak tuh pengakuan. Oke, Bu Sylvester, mohon maaf kami potong dulu. Bu Sylvester suaranya agak terganggu, mungkin bisa diperbaiki dulu. Dan nanti Bung Albert juga, sebenarnya apakah perbedaan pernyataan ini akan bisa menegasikan keaslian ijazah Pak Jokowi? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan gabung lagi Kompas Petang sesaat lagi. Kami lanjutkan dialognya. Bung Sylvester, kami mau tegaskan, dengan adanya pernyataan yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo, kalau Anda sendiri ragu nggak? Ini kan kejadiannya udah lama, tapi nanti kita lihat pembuktian daripada saksi itu, nanti alat bukti yang lain, nanti yang pastinya itu kan ada pemeriksaan ya. Kalau yang Pak Kasmujo ini kalau nggak salah digugat di Solo apa Boyolali ya. Jadi mungkin nanti di pengadilan lah, lebih tepatnya kita bisa mengetahui apakah benar-benar, kalau yang kita lihat bahwa Pak Kasmujo mengakui bahwa beliau adalah dosen dari Pak Jokowi. Hanya apakah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing KKN dan lain-lain kita belum tahu ya kan. Tapi intinya di situ kita melihat bahwa Pak Kasmujo sudah mengakui bahwa beliau adalah dosen ataupun asisten dosen, ya kan. Mengenai asisten dosen, apakah bisa jadi dosen pembimbing? Bisa saja gitu loh. Tapi bukan dosen pembimbing utama, ya kan. Wakil dosen pembimbing biasanya begitu. Makanya, tapi intinya bahwa di situ Pak Kasmujo sudah mengatakan kepada kita semua bahwa beliau adalah dosennya Pak Jokowi. Dan
keterangan Pak Kasmujo ini kan hanya salah satu dari alat bukti. Belum lagi alat bukti yang lain ya. Nanti Bang Albert lah yang lebih paham biasanya berapa banyak alat bukti yang diperlukan gitu loh. Intinya itu. Oke, kita ke Bang Albert kalau gitu. Bang Albert, tapi dengan adanya perbedaan pernyataan ini, apakah dari sudut pandang hukum akan menegasikan keaslian ijazah dari Pak Jokowi? Pasti tidak seluruh pemirsa Kompas TV, seluruh polemik ini bisa saya jelaskan dengan asas hukum pembuktian. Yang pertama adalah, berarti kan menurut penggugat, ada pengakuan dari Pak Jokowi di hadapan alumni, ada videonya itu ya, bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi beliau, gitu ya, pengakuan pertama itu. Kemudian pengakuan kedua dari Pak Kasmujo sendiri yang sudah menolak nih, bahwa dia menyatakan bukan merupakan pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Saya mau katakan, menurut pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan, itu nggak bisa digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi yang diizinkan. Nah, kita perlu mencermati dalam hal ini, sependek pengetahuan saya, Pak Kasmujo itu kan ditarik sebagai turut tergugat kalau saya nggak salah ya. Kalau betul Pak Kasmujo ditarik sebagai turut tergugat, otomatis Pak Kasmujo tidak bisa jadi saksi dalam perkara perdata yang sedang digugat di PN Sleman. Nah, kalau dengan demikian, apalagi dari pihak UGM, tadi saya browsing dengan cepat Mbak Cindy, nanti pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia bisa buka sendiri di etd.repositoriugm.ac.id. Itu jelas kok, skripsinya Pak Jokowi ada, dan nama pembimbingnya di situ tertera dengan jelas siapa, silakan dicari tahu sendiri. Dan saya mau menegaskan lagi kembali, berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ijazah itu adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai isi di dalamnya, bahwa menerangkan itu telah sesuai dengan apa yang termaktub di dalamnya, yaitu namanya siapa, kampusnya di mana, siapa yang menandatangani ijazah tersebut. Jadi dengan demikian, Mbak Cindy, ijazah itu merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam kesempatan lalu juga saya sudah pernah menyampaikan juga kan, bahkan ijazah tersebut mungkin sudah digunakan untuk melamar kerja, sudah digunakan untuk melamar wali kota 2 kali ya kan, dalam proses di KPU, gubernur DKI sekali, dan presiden 2 periode. Maka secara hukum pembuktian kita mengenal ada istilah persangkaan, bahwa yang sudah digunakan tersebut harus dipandang sebagai dokumen yang asli sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Siapa yang membuktikan, Mbak Cindy? Yang membuktikan adalah penggugat. Dan saya sudah katakan bahwa 2 pengakuan tadi, entah Pak Jokowi itu slip of tongue atau tidak, itu urusan lain, atau pengakuan dari Pak Kasmujo, itu menurut BW, pasal 1927, tidak bisa digunakan untuk pembuktian. Silakan dicek sendiri, pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian Mbak Cindy. Oke, saya mau ke Bung Rey. Bung Rey, ada poin lagi yang juga saat ini baru-baru ini disampaikan oleh Bung Roy Suryo. Ketika ia diperiksa, ia bilang ia bingung karena statusnya ternyata bukan terlapor. Apa yang Anda tangkap sebenarnya dari proses ini di polisi? Sebetulnya ada 3 persoalan baru lagi ya terkait dengan kasus ini. Pertama tentu soal pengakuan ini ya. Tadi Bung Albert sudah menjelaskannya, maka kan sebetulnya satu-satunya untuk bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak, bukan dari keterangan A, B, dan C itu, tapi dari bentuk fisiknya secara langsung. Kalau bentuk fisiknya itu bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa diyakinkan, selesai nih perkara, gitu loh kira-kira. Mau dibantah bagaimanapun misalnya, atau mau diberi kesaksian 10 kali pun misalnya, kalau ijazahnya ya berkata yang lain, ya pembuktian lisan ya itu dengan sendirinya batal. Yang paling penting itu adalah fisiknya itu gitu. Makanya tadi entah itu kesaksian Pak Kasmujo, kesaksian ini, kesaksian itu, taruhlah misalnya menyebut bahwa dia ikut kuliah, ikut ini, enggak terlalu berat jika dibandingkan dengan fisiknya langsung dihadirkan gitu. Nah, masalah kita sekarang fisiknya ini enggak ada yang tahu siapa yang megang gitu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim, tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar enggak?
fisik ijazah yang dimaksud atau hanya sekedar fotokopian. Kalau kita baca pernyataan yang terakhir ini loh ya, yang menyebut yang mereka terima itu adalah polisi hanya menerima foto ijazah yang dilegalisir gitu. Oke, Bung Rey, tahan dulu. Kita Ya. ini kita tanya dulu ke Bang Albert. Bang Albert, kalau yang ternyata diberikan oleh pengacara Pak Jokowi adalah fotokopinya saja, ini tetap sahkah untuk dijadikan alat bukti juga? Ya, kita geser dulu ya. Tadi di awal saya menjelaskan soal konstruksi perkara perdata IDPN Sleman ya. Nah, sekarang kita bergeser ke konstruksi laporan dan pengaduan Pak Jokowi ya di Polda Metro Jaya. Nah, perlu kita pahami bersama, saya mau meluruskan sedikit yang tadi disampaikan oleh Bang Rey, ini prosesnya masih penyelidikan. Penyelidikan itu menurutku adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari tahu apakah sudah ada peristiwa pidana atau belum. Makanya tadi si Pak Roy Suryo dipanggil dalam undangan klarifikasi. Berarti penyelidikan ini sudah pasti belum pro justisia, masih mengedepankan praduga tak bersalah. Sudah pasti juga pengacara Pak Jokowi belum menyerahkan ijazah asli. Nanti kalau seandainya perkara ini naik ke penyidikan, maka nanti